Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Dalam beberapa tahun terakhir, suasana hati Yuan tidak baik. Bagaimanapun, camp kehidupan primordial bawaan tidak ragu-ragu untuk memusnahkan sepenuhnya camp kultivator, dan situasi perang sangat mengerikan. Banyak gugusan dunia telah jatuh, banyak dunia sumber telah dilahap, makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah musnah. Sebagai pemimpin dengan tertinggi di seluruh camp kultivator, bagaimana mungkin Yuan sedang dalam suasana hati yang baik? Meskipun avatar pertemuan utamanya mengerahkan seluruh kekuatannya, kesenjangan kekuatan keseluruhan antara kedua belah pihak sangatlah besar. Yuan menatap junior muda di hadapannya, dan suasana hatinya agak terhibur. Kau adalah kultivator ke-93 dalam sejarah seluruh camp kultivator yang mencapai jalur penggabungan setengah langkah. Setelah mendengar ini, Lo Feng menyadari betapa langkanya kultivator jalur fusi setengah primordial. Dia tahu bahwa wilayah camp kultivator sangat luas, memiliki banyak gugusan dunia. Sejarah panjangnya melampaui perkiraan kultivator yang lebih lemah seperti mereka yang belum lolos dari sangkar jalinan. Di seluruh wilayah camp kultivator, sepanjang sejarah yang tak berujung, kurang dari 100 orang yang mencapai levelnya. Kehendak spiritualmu juga telah lolos dari sangkar jalinan, kata Yuan. Memiliki keduanya membuatmu semakin langka. Mencapai kehidupan primordial tingkat dunia tidak akan sulit bagimu. Melihat munculnya seorang junior yang berbakat, Yuan merasa lega. Namun, itu tetap tidak mengubah situasi secara keseluruhan. Bahkan jika ada 10 makhluk primordial tingkat dunia, itu tidak akan berpengaruh sedikit pun. Dahulu kala, semua dunia sumber menjadi makanan bagi kehidupan primordial bawaan. Itu adalah periode tergelap bagi para kultivator. Ketika dunia sumber habis, ruang primordial tak terbatas akan memelihara dunia sumber yang baru. Makanan bagi makhluk primordial bawaan sangatlah berlimpah. Mereka sudah terbiasa dengan hari-hari seperti itu. Kemudian, penguasa primordial pertama Yuan muncul, menguasai tingkat kekuatan tertinggi di ruang primordial tak terbatas. Dengan avatar yang tak terhitung jumlahnya, ini membuat kehidupan sedikit lebih baik bagi camp kultivator. Dia mencoba melindungi wilayah yang cukup luas. Dengan kekuatannya yang mengguncang ruang primordial tak terbatas, kemampuan abadi dan tak terkalahkannya, leluhur camp kehidupan primordial bawaan mengakui kualifikasinya untuk memiliki wilayah, dan kedua belah pihak berdamai. Namun, seiring berjalannya waktu yang tak terhitung jumlahnya, jumlah tuan di camp kultivator secara bertahap meningkat. Wilayah yang mereka kuasai juga semakin luas. Konflik pun semakin hebat. Perang antara kedua belah pihak terjadi berkali-kali. Para penguasa cukup kuat setelah berturut-turut menghabisi lebih dari 10 leluhur primordial. Tapi kali ini adalah perang berskala terbesar dalam sejarah. Camp kehidupan primordial bawaan tidak akan ragu-ragu untuk melancarkan perang. Para penguasa berjuang untuk menahannya. Lo Feng, para kultivator yang diundang sebelumnya, semuanya sedang menuju ke tanah asal. Yuan menjelaskan sambil tersenyum. Tanah asal juga merupakan salah satu inti terpenting bagi kita, para kultivator. Aku akan membawa kalian ke sana sekarang. Terima kasih, Senior Yuan, kata Lo Feng dengan hormat. Dengan lambaian tangan Yuan, dia sudah membawa Lo Feng pergi. Di ruang primordial tak terbatas, Yuan membawa Lo Feng maju dengan kecepatan sangat tinggi. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada teleportasi Lo Feng biasanya.
Pemandangan di hadapan mereka sudah terdistorsi dan dia tidak dapat melihat dunia sumber dengan jelas. Yuan menatap ke depan. Dia tetap diam. Lo Feng dapat merasakan bahwa Yuan sedang dalam suasana hati yang buruk. Menurut waktu bumi, mereka melakukan perjalanan selama 2 jam penuh terbang tanpa sepatah kata pun dari Yuan. Lo Feng juga tidak mengganggunya. Dia mengerti, meskipun Yuan tampaknya membawanya dalam perjalanan, kemungkinan avatar-avatarnya yang lain sedang sibuk dengan urusan penting. Kita tiba lebih dulu. Yuan akhirnya angkat bicara. Tanah asal awalnya adalah tanah misterius yang lahir di ruang primordial tak terbatas, disempurnakan dan diperkuat beberapa kali oleh kita para penguasa. Kemudian, penguasa cahaya bintanglah yang memindahkan tanah asal ke lokasi tersembunyi. Lo Feng merasakan distorsi ruang dan waktu eksternal yang sangat kuat. Starlight adalah orang yang memiliki penguasaan tertinggi atas ruang dan waktu di seluruh ruang primordial tak terbatas. Yuan menyebut Starlight sambil tersenyum tipis. Lokasi tersembunyi yang dia temukan sulit dijangkau oleh camp kehidupan primordial bawaan, meskipun mereka mencoba segalanya. Melalui ruang dan waktu yang kacau, Yuan membawa Lo Feng melewati berbagai rintangan hingga akhirnya tiba di ruang yang stabil. Ini adalah tanah yang luas dan damai di mana energinya sangat padat, dengan banyak energi berdentitas tinggi yang mengembun menjadi bentuk padat, berubah menjadi tanah, bebatuan, bunga dan tumbuhan, atau bahkan menjadi cairan. Tanah asal dapat menyediakan energi yang cukup bagi para penguasa, kata Yuan, memberikan energi kepada kultivator lain bahkan lebih mudah. Lo Feng juga melihat sosok-sosok yang terbang di antara langit dan bumi. Masing-masing memiliki aura yang mengintimidasi. Masing-masing merupakan eksistensi yang telah lolos dari sangkar jalinan. Di tanah asal, selain kau yang akan segera membebaskan diri dari sangkar jalinan, ada juga lebih dari 80 juta makhluk hidup primordial tingkat tinggi, 237 makhluk hidup primordial tingkat dunia, dan 7 penguasa. Semua kultivator yang telah membebaskan diri dari sangkar jalinan selama mereka masih hidup, tinggalkan avatar di sini. Lo Feng dengan cermat menghafal angka-angka ini. Inilah seluruh kekuatan camp kultivator ruang primordial tak terbatas yang menakutkan semua pihak. Di wilayah kita juga terdapat sejumlah besar bentuk kehidupan primordial bawaan, kata Senior Yuan. Dan dari berbagai peperangan, kita telah menangkap banyak bentuk kehidupan primordial bawaan. Makhluk hidup primordial bawaan yang melawan akan menjadi sumber daya kultivasi kita. Sisanya semuanya tunduk. Makhluk hidup primordial bawaan yang tunduk tersebut meliputi lebih dari 50 miliar primordial tingkat tinggi dan 137 primordial tingkat dunia. Angka ini tampak agak berlebihan karena camp kultivator hanya memiliki kurang dari 100 juta bentuk kehidupan primordial tingkat tinggi. Senior Yuan menghela napas pelan. Inilah aspek menakutkan dari makhluk hidup primordial bawaan. Mereka adalah kelompok terbesar di seluruh ruang primordial tak terbatas, tersebar di semua wilayah. Mereka yang tunduk kepada kita hanyalah sebagian kecil. Sebagian kecil ini saja sudah berjumlah lebih dari 50 miliar primordial tingkat tinggi dan 137 primordial tingkat dunia. Mereka yang tunduk akan mengalami pemurnian dan pengendalian seluruh inti kehidupan mereka. Jika mereka melayani dengan patuh, mereka dapat hidup. Tetapi jika terbukti berkhianat, mereka akan dieksekusi seketika. Sikap Senior Yuan sudah jelas. Mereka dididik untuk menjadi pelayan. Setiap tindakan pengkhianatan berarti kematian. Para kultivator kita memiliki terlalu sedikit anggota yang kuat. Senior Yuan menatap Lo Feng. Kita tidak boleh menunjukkan belas kasihan sedikit pun kepada kubu musuh. Aku mengerti, kata Lo Feng.
Jika suatu hari nanti camp kultivator kita benar-benar dikalahkan, semua wilayah akan dikuasai. Tanah asal ini adalah harapan terakhir kita. Senior Yuan berbicara dengan lembut. Lo Feng mengerti situasinya telah menjadi begitu genting sehingga Senior Yuan dan yang lainnya bersikap siap jika semua wilayah jatuh. Pada saat itu, semua kultivator yang berhasil membebaskan diri dari sangkar jalinan dan yang paling elit di antara mereka akan tinggal di tanah asal dengan sabar mengumpulkan kekuatan. Selama berabad-abad, mungkin beberapa penguasa lagi akan muncul dengan harapan untuk merebut kembali wilayah tersebut. Senior Yuan, apakah situasinya sudah sampai pada titik ini? Tanya Lo Feng pelan. Jika semuanya runtuh sepenuhnya, apa yang akan terjadi pada tanah kelahirannya, yaitu tanah asalnya? Apa yang akan terjadi pada keluarga tercinta? Menjadi primordial tingkat dunia bukanlah hal yang sulit bagimu. Senior Yuan menatap Lo Feng. Kau akan menjadi anggota inti camp kultivator kami, dan aku tidak akan menyembunyikan ini darimu. Situasinya sekarang sudah sangat buruk. Hasil terbaik adalah kehilangan lebih dari setengah wilayah. Jangan terlalu banyak berpikir. Bahkan jika kau menjadi primordial tingkat dunia, kau tidak dapat mempengaruhi situasi. Perang ini terutama ditangani oleh kami 7 penguasa. Adapun tanah airmu dunia sumber. Senior Yuan menatap Lo Feng. Begitu gugusan dunia runtuh, camp kehidupan primordial bawaan akan memprioritaskan serangan ke dunia sumber tempat penguasa dunia sumber berada. Tanah airmu juga akan termasuk dalam urutan serangan prioritas mereka. Jantung Lo Feng langsung berdebar kencang. Setelah hilang, kami akan mencoba memindahkan sebagian garis keturunannya, kata Senior Yuan. Tetapi dengan banyaknya dunia sumber, kami tidak dapat mengelolanya. Senior Yuan memperlakukan Lo Feng sebagai makhluk primordial tingkat dunia. Para penguasa sangat sibuk. Tanah asal dikelola oleh makhluk primordial tingkat dunia. Tentu saja, kau belum keluar dari sangkar jalinan. Kau tidak perlu melakukan tugas apapun. Satu-satunya tanggung jawabmu adalah kultivasi. Di depan sana adalah Pulau Purba, tempat tinggal semua kultivator yang belum terbebas dari sangkar jalinan. Di pulau itu, terdapat lebih dari 80.000 kultivator setengah primordial. Di antara mereka, kaulah satu-satunya yang mempraktikkan Dao Fusion. Dari puncak, kita bisa melihat seluruh pulau, bahkan bisa melihat sebagian besar wilayah tanah asal. Ini rumah gua milikmu di tanah asal. Senior Yuan memimpin Lo Feng mendarat di depan rumah gua. Yang paling membingungkan dirimu saat ini, ujar Senior Yuan sambil duduk tenang, adalah bagaimana cara keluar dari sangkar jalinan. Dengan lambaian tangannya, 2 teko anggur berkualitas tinggi muncul di atas meja batu. Aroma anggur segera menyebar dan menenangkan jiwa. Yuan menuangkan anggur untuk dirinya sendiri, lalu melirik Lo Feng sambil tersenyum tipis. Mari kita minum sambil mengobrol. Barulah Lo Feng mengangkat tekonya, menyesap perlahan, lalu berkata dengan hormat, mohon bimbingan Senior Yuan, bagaimana caraku melepaskan diri dari sangkar jalinan ini? Yuan menatapnya dalam-dalam. Kau adalah kultivator jalur fusi, bakatmu luar biasa. Jika menemukan garis darah primordial tingkat tinggi yang cocok, kau bisa memahaminya hingga lebih dari 70% dengan relatif mudah. Lo Feng mengangguk pelan. Jalan di hadapanmu, lanjut Yuan, dapat dibagi menjadi 2. Pertama, menjadi makhluk primordial tingkat dunia terlebih dahulu, lalu perlahan berkultivasi menuju penguasa primordial. Dan yang kedua, nada suaranya sedikit lebih berat, memahami Dao tingkat primordial secara langsung, melanggar hukum dengan kekuatan, dan naik menjadi penguasa primordial. Sebagai penguasa pertama camp kultivator, Yuan telah menempuh hampir semua jalur yang mungkin. Kata-katanya bukan spekulasi, melainkan kesimpulan dari zaman yang tak terhitung. Lo Feng mendengarkan dengan penuh konsentrasi. Ini adalah arah masa depannya.
Untuk menjadi makhluk primordial tingkat dunia, kata Yuan, ada dua metode. Metode pertama adalah mengandalkan garis darah primordial tingkat dunia. Setelah berhasil menerobos, kecepatan berpikirmu akan meningkat miliaran kali lipat. Pemahamanmu terhadap Dao akan mengalami perubahan kualitatif. Dengan kondisi seperti itu, masih ada secercah harapan untuk memahami Dao tingkat primordial. Namun Yuan perlahan menggeleng. Kelemahannya jelas, garis darah akan menanamkan kehendak garis darah ke dalam dirimu. Wawasan garis keturunan akan mencemari ingatan dan kehendakmu. Polusi kehendak dan polusi ingatan, itulah harga yang harus dibayar. Di antara 7 penguasa saat ini, hanya satu yang menempuh jalan ini, yaitu Naiku. Dia memahami Dao garis darah primordial, menguasai esensi garis darah, bahkan menyatukan garis keturunan dari beberapa leluhur primordial ke dalam tubuhnya. Hati Lo Feng terguncang, menggabungkan banyak garis keturunan leluhur primordial, menguasai esensi Dao garis darah. Tak heran para penguasa disebut eksistensi tertinggi di ruang primordial tak terbatas. 7 penguasa cukup untuk menandingi seluruh camp kehidupan primordial bawaan. Metode kedua, ujar Yuan, adalah memurnikan dunia sumber kampung halamanmu dan menjadi penguasa dunia sumber. Jalur ini tidak memiliki polusi kehendak, tidak mencemari ingatan, dan bisa dikatakan paling stabil. Dari 7 penguasa, 5 memilih jalan ini. Aku salah satunya. Mata Lo Feng langsung berbinar. Bagaimana cara memurnikan dunia sumber? Metodenya telah lama menyebar, jawab Yuan tenang. Pertama, kuasai lebih dari setengah jalan agung asal dunia sumber, setidaknya mencapai alam kedua Raja Dewa. Kedua, sebarkan keyakinan untuk mempengaruhi seluruh makhluk hidup. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Lo Feng dengan tajam. Jalan keyakinan sangat sulit. Kau tidak menonjol dalam teknik ilusi. Jalur ini tidak cocok untukmu. Kau terlahir mahir di banyak aliran Dao. Pemurnian dunia sumber bukanlah jalanmu. Yuan berbicara tanpa basa-basi. Lo Feng mengangguk pahit. Menguasai begitu banyak Dao asal, mengendalikan keyakinan makhluk hidup. Ia memang tak memiliki harapan di sana. Yuan berkata pelan, tersisa satu jalan, melanggar hukum dengan kekuatan. Sebagian setengah kehidupan primordial langsung memahami Dao tingkat primordial. Sebelum bertemu Starlight, kami semua menganggap ini mustahil, tapi dia melakukannya. Starlight memahami jalur ruang waktu primordial. Dengan tubuh setengah primordial, dia melanggar hukum dan naik menjadi penguasa. Setelah itu, kecepatan berpikir dan pemahamannya melonjak lebih jauh. Dalam hal kekuatan dan ancaman terhadap camp kehidupan primordial bawaan, dia berada di peringkat pertama di antara 7 penguasa. Lo Feng terdiam. Yuan, sang penguasa pertama, mengakui keunggulan orang lain. Itu sendiri sudah cukup membuktikan betapa mengerikannya Starlight. Memurnikan dunia sumber tidak cocok untukmu, ujar Yuan menegaskan. Jadi, hanya ada 2 pilihan, garis darah primordial tingkat dunia atau melanggar hukum dengan kekuatan. Namun ketahuilah, jalan melanggar hukum ini sangatlah sulit. Bahkan para penguasa dunia sumber yang memahami Dao tingkat primordial jumlahnya sangat sedikit. Lo Feng mengangguk pelan. Ia mengerti, jika para master dunia saja gagal, apalagi setengah primordial seperti dirinya. Jika kau memilih jalur garis keturunan, kata Yuan, pahamilah garis darah itu hingga lebih dari 70% sebelum memurnikannya. Dengan begitu, polusi dapat ditekan seminimal mungkin. Aku mengerti, jawab Lo Feng mantap. Aku telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Yuan menunjuk ke sebuah bangunan kecil di kejauhan. Ada hadiah untukmu di sana. Pelajari baik-baik.
Begitu kata-kata itu berakhir, sosok Yuan menghilang tanpa jejak. Dia memang selalu sibuk. Lo Feng berjalan menuju bangunan itu. Di dalamnya hanya terdapat sebuah gelang perak sederhana. Begitu menyentuhnya, gelang itu langsung termurnikan. Kesadaran Lo Feng langsung dibanjiri informasi. Poin hadiah ruang tak terbatas juga bisa digunakan di tanah asal. Ia terkejut. Gudang harta karun tanah asal jauh melampaui ruang tak terbatas. Makhluk primordial tingkat dunia pun bertransaksi di sini. Total poinku lebih dari 10 juta. Hadiah bagi kultivator jalur fusi setengah primordial memang luar biasa. Gelang itu juga memiliki fungsi komunikasi. Puluhan juta makhluk primordial tingkat tinggi, ratusan makhluk primordial tingkat dunia, dan 7 penguasa semua tercatat. Lo Feng menarik napas panjang. Rumah gua ini tak ternilai harganya. Percepatan waktu jutaan kali lipat, pemeliharaan jiwa tanpa henti, pengamatan segala sesuatu. Ia akhirnya mengerti mengapa banyak kultivator mengembalikan kitab kebijaksanaan. Di hadapannya hanya 2 jalan tersisa, dan Lo Feng tersenyum tipis. Aku akan mencoba melanggar hukum dengan kekerasan terlebih dahulu. Tatapannya tajam, penuh hasrat. Hanya mereka yang benar-benar percaya diri yang berani menantang Dao tingkat primordial.